Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Di awal langkah tiada kata yang paling indah selain memuja dan memuji Zat yang telah menciptakan langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, yang telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan pepohonan, dan yang telah menciptakan asasun najah yang dihiasi dengan wanita-wanita muslimah. Allah lah yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan berdiri satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan, matahari, lautan, daratan, si cantik, si buruk rupa, si miskin, si kaya, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kita berada dalam kesejukan, kedamaian naungan Islam. Dan juga kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimatul haq yang berlambang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wal ikraman saya kepada al-mukarram almarhum Abu Abi dan Abuya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ta'zim wal ikraman saya juga kepada al-mukarram Abadi sebagai Raisul Ma'had Asasun Najah, dan juga kepada dewan guru, dewan juri sekalian. Tak lupa juga kepada seluruh santriwan-santriwati yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Kisah Muslimah Hebat Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika kita rahimakumullah. Jika kita hendak mengamalkan pesan Rasulullah atau meneladani Abu Bakar, salah satu langkah yang paling kita tempuh adalah dengan mengenal anggota keluarga beliau. Di antara anggota keluarga Rasulullah, salah satunya merupakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah binti Muhammad, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang selalu berseri, putri bungsu Rasulullah dari perkawinannya dengan istri dan cinta pertamanya Khadijah. Siti Fatimah dilahirkan di kota Mekah, di kota yang mulia, pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Siti Fatimah tumbuh besar di bawah naungan wahyu ilahi, di tengah kancahnya pertarungan sengit antara Islam dan jahiliyah, dikala sedang hebatnya perjuangan para perintis iman melawan penyembah berhala. Kaum hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah, kelahiran Fatimah disambut gembira oleh Rasulullah dengan menghadiahkannya sebuah nama Fatimah, dan julukannya adalah Az-Zahra. Pemimpin wanita pada masanya ini adalah putri keempat dari anak-anak Rasulullah, dan ibundanya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kelahiran Fatimah yang mendekati tahun kelima sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Bertepatan dengan sebuah peristiwa besar, yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai
sebagai penegah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy. Tentang apa? Tentang siapa yang lebih berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbaharui. Fatimah lebih muda daripada Zainab dan Ummi Kulsum. Beliau juga lebih muda daripada Ruqayyah. Siti Fatimah adalah adalah seorang putri yang sangat dicintai dan disayangi oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Fatimah merupakan darah dagingku. Sesungguhnya apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku, dan sesungguhnya apa yang mengganggunya juga menggangguku. Begitulah kata Rasulullah. Santriwan, santriwati yang saya cintai, dewan juri yang saya muliakan, di antara anak wanita Rasulullah, Fatimah Az-Zahra merupakan wanita yang paling utama kedudukannya. Kemuliaannya itu sudah diperoleh sejak menjelang kelahirannya, yang didampingi oleh wanita-wanita suci, sebagaimana pernah yang diucapkan oleh Khadijah. Pada waktu kelahiran Fatimah, aku meminta bantuan kepada para wanita Quraisy tetanggaku untuk menolong. Namun mereka menolak mentah-mentah dan berkata, aku telah mengkhianati mereka dengan membantu dan menolongnya dakwah Muhammad. Sejenak kemudian aku bingung dan terkejut luar biasa ketika aku melihat 4 orang di hadapanku dengan tubuh tinggi besar dan tak ku kenal sedang memperhatikanku. Dan dengan lingkaran cahaya di sekitar mereka mendekatiku. Salah seorang mereka menyapanya, wahai Khadijah, aku adalah Sarah, ibunda Ishaq alaihissalam. Dan 3 orang yang di sampingnya juga ikut menyapanya. Mereka adalah Maryam, ibunda Ishaq alaihissalam, Asiyah, putri Muzahim, dan Ummi Kulsum. Kemudian mereka berkata, kami semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ilmu keperawatan kami jika Anda bersedia. Sambil mengatakan hal tersebut, mereka duduk di sekelilingku dan memberikan pelayanan kebidanan sampai putriku Fatimah lahir ke dunia ini. Para hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah, meningkat usia Fatimah yang ke-5 tahun, beliau sudah ditinggal pergi oleh ibunda tercintanya. Secara tidak langsung beliau sudah mampu dalam melayani, membantu dan bahkan membela Rasulullah SAW dalam berdakwahnya. Sehingga beliau digelari sebagai Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Dan dalam usia yang masih kanak-kanak, beliau sudah dihadapkan dengan berbagai cobaan dan ujian yang sangat berat. Beliau melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana pedihnya perlakuan keji kaum kafir Quraisy terhadap ayahanda tercintanya, sehingga sering sekali pipi beliau basah oleh linangan air mata. Tidak ada yang lebih layak untuk mendapat gelar tersebut, dan tidak ada yang pantas untuk mendapatkan gelar tersebut selain daripada Fatimah Az-Zahra. Fatimah selalu berusaha untuk menjadi seorang anak yang dapat menghibur dan meringankan beban Rasulullah di tengah kesukaran dan penderitaan hidupnya. Ketika beliau dipukuli, dicaci maki dan dilempari dengan berbagai macam kotoran yang busuk, pada ketika Fatimah melihatnya, beliau terjatuh dan meneteskan air mata. Fatimah merupakan seorang gadis yang menjadi dambaan pria yang ingin berumah tangga. Seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah seorang kepercayaan beliau. Fatimah memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang. Beliau tidak pernah dilihat, apalagi melihat yang bukan mahramnya. Dimanapun, kapanpun beliau berada, selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Para hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sering sekali menyebut nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah berkata, Fatimah adalah bidadari yang menyerupai manusia. Sesungguhnya dia adalah pemimpin wanita
wanita-wanita di dunia, dan sesungguhnya dia adalah penghuni syurga yang paling utama. Menjelang Fatimah mencapai usia dewasa, tiba pula saatnya Fatimah menikah. Kemudian Jibril datang untuk mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tak lama setelah itu, Ali datang untuk menghadap Rasulullah dengan perasaan malu menyelimuti wajahnya untuk meminang Fatimah. Kemudian Rasulullah menghampiri putrinya untuk meminta pendapatnya. Ketika Fatimah ditanyai oleh Rasulullah, beliau hanya diam. Lalu Rasulullah mengangkat suaranya dan bertakbir, Allahu Akbar. Diamnya adalah tanda kerelaannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya dia adalah makhlukmu yang paling aku cintai. Berkahilah keturunannya dan peliharalah keduanya. Kemudian Rasulullah mencium keduanya sebagai tanda kerelaan dan sebagai tanda selamat berbahagialah. Lalu Rasulullah berkata kepada Ali, Wahai Ali, sebaik-baik istri adalah istrimu Fatimah. Wahai Fatimah, sebaik-baik suami adalah suamimu. Kemudian acara pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana, tanpa dibubuhi dengan musik yang meriah dan tanpa bergantung dengan kekayaan yang berlimpah. Cuman hanya mas kawin hanya 300 dirham. Dia memulai kehidupan dengan seorang wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Setelah pada tahun kedua Hijriah, Fatimah melahirkan seorang putra pertamanya yang diberi nama oleh Rasulullah Hasan. Rasul sangat gembira sekali atas kelahiran cucu beliaunya ini. Selang setahun kemudian lahirlah Husain. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki keturunan Rasulullah lewat Fatimah Az-Zahra. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pernah suatu hari Rasulullah bertamu ke rumah Fatimah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah Fatimah, beliau melihat terpaksa mengisar biji gandum seorang diri. Kalau tidak keberatan, bolehkah ayahanda meminta Ali untuk menyediakan seorang pembantu untukku? Jadi kesimpulannya pada malam hari ini adalah, jadilah kalian semua sebagai wanita-wanita muslimah, wanita yang salehah seperti halnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita yang sangat penyayang dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Beliau tidak pernah menyakiti hati suaminya walaupun hidup dalam keadaan serba kekurangan. Fatimah merupakan seorang wanita yang paling fenomenal. Kondisi kehidupan ekonomi keluarganya yang tidak mendukung bukanlah menjadi suatu alasan untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul dalam setiap hal. Fatimah Az-Zahra merupakan wanita yang selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik dan benar, tidak pernah bergantung kepada orang lain. Lain halnya dengan wanita zaman sekarang, karena mereka merasa banyak harta, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun enggan mereka lakukan, dan bahkan anak pun perlu dijagain oleh babysitter. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk berusaha menjadi wanita-wanita muslimah, wanita seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah figur wa extraordinary. Sebagai wanita umat Islam, kita wajib untuk mencontoh kepribadian pada diri Fatimah. Meskipun kita tidak bisa mencontohkan semua hal-hal yang baik pada diri Fatimah, namun kita bisa menjaga diri dalam berbagai hal-hal yang menuju ke dalam kemaksiatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya turun dari mimbar, izinkan saya untuk membawakan sebuah syair yang dipopulerkan oleh Syekh Zainuddin MZ. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah melukai hati, kemana awal hendak dicari?
mencari, membajak sawah ketika turun hujan. Wa akhiran aqulu lakum usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi